untuk menginjak acara yang pertama, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Wahid dalam waktu durasi kurang lebih 13 sampai 15 menit. Untuk itu beliau waktu saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua 3M PMGA, Ketua PMGA Liga 2 Al-Mukarram Ustaz Haji Ibrahim, dan Al-Mukarram yang kami hormati Ketua DKM Musholah An-Nur Ustaz Nuryanto, dan yang kami hormati Dewan Pengawas, Dewan Penasehat yang hadir pada pagi ini, beserta Ketua DKM 10 masjid dan 6 musholah, beserta para pengurus-pengurus PMGA dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Ini sepertinya saya lebih dari 15 menit, karena tapi insya Allah tidak sampai 1 jam, karena kita sudah ditunjuk untuk membaca kitab Nuzhatul Muttaqin. Walaupun kita baca muqaddimahnya, keinginan kita adalah setiap suling kegiatan ini dikaji secara berurutan, jadi hadis satu, jadi tidak tumpang tindih keinginan kami. Dan apabila ada dari ustadz dari masjid-masjid yang ingin mengisi di suling-suling, tinggal hubungin sekretaris PMGA atau DKM, kita akan bergantian insyaallah. Di dalam yang penting yang dibahas adalah tetap kitab Riyadhus Shalihin dan syarahnya adalah Nuzhatul Muttaqin, agar tidak muncul dari pemikiran kita di dalam menjelaskan hadis-hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Fadil hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa sulli wa furuhi syaulillahi lahumul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'adna bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membaca muqaddimah daripada kitab Riyadhus Shalihin, karena pesan guru kami kalau ingin menyelesaikan pembacaan kitab sampai akhir, biasanya kita mulai dari muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Adapun segala puji miliknya Allah. Apapun puji, baik puji itu yang dilakukan oleh penduduk langit ataupun penduduk bumi, baik itu yang dilakukan oleh sesama manusia atau dilakukan oleh manusia kepada Allah Zat yang Maha Mulia, atau sebaliknya Allah memuji kepada Rasulullah, sejatinya pujian-pujian itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahidil Qahhar. Allah adalah Zat yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menandinginya. Al-Azizil Waffar, yang Maha Mulia, yang Maha Pengampun. Muqawwiril laili 'alan nahari, yang memasukkan malam atas siang, yang menggulung menyelimuti malam atas siang. Tadhkiratan li ulil qulubi wal absari, sebagai peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati, wal absari, dan penglihatan ataupun nalar. Wa tafsiratan li dawil albabi wal i'tibar, dan sebagai pelajaran bagi pemilik akal dan bagi orang-orang yang mengambil ibrah. Alladhi ayqadha min khalqihi, alladhi ayqadha min khalqihi. Allah
adalah zat yang menyandarkan daripada makhluknya, man istafahu, kepada orang-orang yang telah Ia pilih. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kegiatan kajian kita disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa, Maha Perkasa, yang mengganti malam menjadi siang. Itu semua adalah sebagai peringatan bagi orang-orang yang hatinya, yang memiliki hati, yang memiliki nalar, yang semua mereka itu memikirkan apa yang terjadi pada dirinya, bagaimana dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang ia pikirkan itu kemudian terlahirlah keimanan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah memilih kepada hambanya, Allah akan sadarkan dia dengan cara apa? Fazahadahu fi hadhihi dar. Kemudian Allah menjadikan ia zuhud. Mungkin orang itu banyak harta, tapi orang yang banyak hartanya itu dia tidak rakus. Dia akan menggunakan hartanya hanya sebagai bagaimana dia bisa dapat beribadah, bagaimana dia hanya bisa bertahan hidup di dunia. Selebihnya bagaimana harta-hartanya ini digunakan untuk diinfakkan, dikontribusikan kepada orang-orang fakir dan du'afa, kepada masjid-masjid dan musalla. Wasawalakum bimuraqabati wa idamatil azkar. Kemudian kalau Allah sudah pilih orang itu, Allah akan menyibukkan kepadanya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pikiran-pikirannya selalu dilanggengkan, selalu terbuka. Wa malazamatil itti'adi wal idzikar, dan konsisten dalam mengambil nasihat dan mengingat apa yang telah Allah ingatkan kepada kita. Artinya kita kalau sudah dipilih oleh Allah, kita hadir ke majlis ini, hadir ke suling ini, tidak akan merasa berat sedikit pun. Alhamdulillah. Keberatan ini. Bismillah. Wa waffaqum lid-da'bi fi ta'atihi, dan memberikan taufik pertolongan kepada mereka lid-da'bi fi ta'atihi, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai ini juga. Pakai ini enggak? Ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kalau Ia pilih hambanya, Allah akan tuntun dia bersungguh-sungguh di dalam ketaatan. Ya hadir pada pagi ini mungkin tidak semua sehat secara zahir ataupun batin, tapi karena dia dituntun oleh Allah, diundang oleh Allah, dia bisa hadir ke Mushallah An-Nur ini dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'aqub bi daril qarar, dan bersiap-siap untuk kembali ke negeri akhirat. Kita juga tahu bahwasanya hidup di dunia ini hanyalah sebentar. Kehidupan yang kekal adalah kehidupan akhirat. Wal hadari mimma yuskhituhu, dan berhati-hati terhadap apa yang membuat Allah murka. Wa yujibu darul bawar, dan apapun yang mengantarkan dia ke negeri kebinasaan, Allah akan berikan peringatan-peringatan sehingga dia hati-hati untuk menuju kepada hal-hal yang kita sebutkan tadi. Wal muhafadati ala dzalika, dan menjaga daripada hal itu ma'atawuyuril ahwali wal atwar. Setiap fase kehidupan, setiap fase keadaan, kita selalu hati-hati di dalam hal-hal yang bisa membuat kita binasa. Ahmaduhu abla wa hamdin wa azkahu wa asmalu wa anmahu. Aku memuji kepada Allah dengan pujian yang paling sempurna, paling suci, paling menyeliputi, dan paling berkembang daripada pujian-pujian. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Al-Barrul Karimu, yang maha baik, yang maha mulia.
Ar-Raufur Rahimu, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad abduhu wa rasuluhu adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam muqaddimah kitab ini Al-Imam Nawawi menyebutkan beliau bersaksi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau bersaksi kepada Allah sebagai Tuhannya, kemudian melanjutkan bersaksi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad ini adalah abduhu wa rasuluh. Kita bisa lihat betapa luar biasa kalimat beliau. Rasulullah Muhammad yang kita selalu sebutkan dengan selawat-selawat yang kita bacakan. Kita selalu menyanjung Nabi Muhammad. Kita boleh siang dan malam selalu menyebutkan sifat-sifat mulia beliau. Tapi ingat, Nabi Muhammad hanyalah hamba Allah. Kita tidak boleh mengkultuskan berlebihan kepada Nabi kita Muhammad SAW, melebihi daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mulianya Nabi Muhammad sejatinya karena Allah yang memberikan kemuliaan itu kepada beliau. Dan juga beliau telah menyebutkan abduhu, bahwa Nabi Muhammad hanyalah hamba. Kemudian beliau menyebutkan dengan wa rasuluhu, beliau adalah rasulnya, pesuruhnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa habibuhu, dan kekasihnya Allah. Wa khaliluhu, dan kesayangannya Allah. Al-hadi ila siratim mustaqim, yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Nabi Muhammad hanya pembawa petunjuk daripada Allah, bukan langsung dia yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dia cintai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi hidayah itu bisa sampai kepada mereka karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wadda'i ila dinil qayyim, yang menyeru, mengajak kepada agama yang tegak. Salawatullahi wassalamu alaihi wa ala sa'irin nabiyyin, dan semoga salawat serta salam selalu mengalir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para nabi, dan kepada seluruh keluarga-keluarga para nabi, wa syairis salihin, dan semoga juga mengalir kepada orang-orang yang soleh, termasuk yang hadir di masjid-masjid dan di musalla-musalla dalam kegiatan suling ini. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Kemudian setelah pengarang kitab Al-Imam Nawawi mengucapkan alhamdulillah dan salawat, kemudian beliau mengatakan, melanjutkan, faqad qala Allah Ta'ala, beliau melanjutkan dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya wa ma khalaqtul jinna, aku tidak menciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin, aku tidak menghendaki, aku tidak menginginkan rizki dari dia. Apa yang dia kerjakan di PT, di perusahaan, di tempat dia berdagang, hasilnya tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma uridu ayyut'imuni, dan aku tidak menginginkan makanan, engkau memberi makanan, sesajian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa hada, dan adapun ayat ini, tasrihun, adalah pernyataan tegas, bi annakum khuliqu lil ibadati, bahwasanya mereka diciptakan, jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada lain untuk beribadah. Termasuk kita manusia diciptakan di dunia ini, tujuannya tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa haqqu alaihim al-i'tina'u, karena kita diciptakan untuk ibadah, fa haqqu alaihim, maka wajib atas kita al-i'tina'u bima khuliqu, memperhatikan atas apa tujuan kita diciptakan. Kita diciptakan bukan untuk makan, kita diciptakan bukan untuk bersenang-senang,
Sejatinya kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk ibadah adalah kita bersilaturahim, kita sholat berjamaah di mushola An-Nur ini. Semoga keberkahan selalu mengalir kepada kita semua. Wal yaradu an khududi, dan kemudian berpaling daripada an khududid dunia, daripada kesenangan dunia. Bizahadati, dengan cara zuhud. Zuhud itu bukan berarti tidak suka dunia. Dia boleh kaya seperti Asy-Syaikh Asy-Syadzili, kekayaan yang luar biasa, tapi dia hanya memakan hanya keperluan hajatnya saja. Sisanya untuk diinfakkan, dikontribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Fa innaha darun nafadi, sesungguhnya dunia ini adalah dunia yang fana, negara yang fana. La mahallu khiladin, tidak ada tempat kekekalan. Wa markabu uburin, dan tidak ada di dalam kendaraan penyeberangan. La manzilu quburin, tidak ada tempat kegembiraan. Wa masra'in fisalin, dan jalan buntu. La mautinu dawamin, di dunia ini tidak ada tanah lahir yang kekal, semua akan binasa. Falihada, maka karena semua ini akan binasa, dunia ini hanyalah fana, yang entar lagi mungkin tidak tahu kapan, berapa bulan, berapa tahun lagi akan terjadi kiamat di dunia ini, akan hancur dunia ini. Maka karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kanal falihada kanal ayqadu min ahliha, maka karena hal itu adalah orang yang terjaga daripada penduduk dunia. Humul ubadu, adalah orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah. Wa qadun nasi, dan berakal, yang paling dan berakalnya manusia. Fiha, di dunia. Humuz zuhadu, adalah orang-orang yang zuhud. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innama masalul hayatid dunya kama'i anzalnahu minas sama'i, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia ini seperti air, anzalnahu, yang kami turunkan, minas sama, dari langit, fahtalata, kemudian bercampur, bihi, sebab air tersebut, nabatul ardi, tanaman-tanaman bumi, mimma yakulun nas wal an'am, kemudian manusia dan hewan-hewan ternak memakannya, hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat, kemudian menampakkan, menyempurnakan bumi tersebut seisi-isinya, kehidupannya, keindahannya, dan juga bumi berhias. Di dalam Al-Quran Allah mengumpamakan kehidupan dunia ini seperti air yang turun ke bumi. Setelah turun ke bumi, kemudian air tersebut bercampur dengan tanah dan tumbuhlah tanaman-tanaman. Setelah tanaman-tanaman itu tumbuh, kemudian bumi itu berhias diri, bunga-bunganya berkembang, bermekaran, tanam-tanamannya tumbuh. Setelah itu apa? Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Penduduknya menyangka bahwasanya apa yang ada di bumi itu adalah milik mereka, kekuasaan mereka. Tapi ternyata ataha amruna lailan aw naharan, datang perintah kami siang dan malam, faj'alnaha hasidan, yang tadinya tanaman-tanaman, bunga-bunga bermekaran tumbuh, tinggal kita panen menurut orang penghuninya. Ternyata Allah jadikan itu semua hasidan, seperti yang sudah ditebang. Ka'allam taghna bil amsi, seakan-akan tidak pernah tumbuh di hari kemarin. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun, begitulah kami perinci, perjelas ayat-ayat bagi orang-orang yang berfikir. Wal ayatu fi hadzal makna, dan ayat-ayat ini di dalam makna banyak sekali, kasiratun, banyak sekali. Walaqad ahsanal qaim, dan sebaik-baik perkataan ada syair yang luar biasa. Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana, sesungguhnya bagi Allah, Allah memiliki hamba futana, yang cerdik, yang cerdas. Siapa hamba-hamba Allah yang cerdik, yang cerdas itu? Talaqud dunya wa khaful fitana,
yaitu yang menceraikan dunia, yang meninggalkan dunia. Wa khaful fitana, dan takut mereka akan fitnah-fitnah dunia. Nadharu fiha, mereka memandang, merenungi di dunia, dalam dunia itu. Setelah mereka renungi, setelah mereka pandang dunia itu, falamma alimu, kemudian mereka mengetahui, annaha laysat lihayyin watana, innaha laysat, bahwasanya dunia itu laysat lihayyin watina, bukanlah untuk kehidupan tanah air, karena semua akan meninggal. Bagi orang yang mereka sadar seperti itu, ja'aluha lujjatan, mereka akan menjadikan dunia ini seperti lautan yang dalam. Karena dunia ini adalah lautan yang dalam. Wattaqudu sholihal a'mali, mereka akan menjadikan amalan-amalan soleh fiha sufuna, di dalam dunia ini sufuna sebagai perahu. Kita kalau ingin menyeberangi samudera, ingin menyeberangi dunia yang sangat dalam berupa lautan ini, maka agar kita tidak tenggelam, perlu kita siapkan yang namanya perahu. Orang yang cerdik, hamba Allah yang cerdik, dia akan menyiapkan perahu itu, dan perahu yang akan kita siapkan adalah amal-amal yang soleh. Maka bersyukurlah kepada kita-kita yang hadir pada pagi ini, karena kita termasuk orang-orang yang menyiapkan perahu. Ini sudah lebih dari 15 menit. Lanjut atau gimana ini? Ya, ini saya nanya dulu kepada sekretaris dan ketua ini. 5 menit lagi. Oke, 5 menit. Ini sampai saya nggak mau jelasin terperinci ini. 15 hanya baca. Mungkin disambung di tempat lain, Pak Ustaz. Tahan dulu, disambung tempat lain katanya. Monggo. Maksudnya di DKM lain nanti beliau nyambung gitu. Berarti kita sambung di DKM lain. Insyaallah semoga berkah, panjenengan sehat dalam keadaan sehat walafiat. Ini tidak selesai. Ini masih bersambung, dan orang yang istiqomah adalah orang yang datang di suling berikutnya. Amin. Cukup sekian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.